Perkenalkan, nama saya Keisha Wawor, NIM 1810110501, kelas Farmasi A 2018, program studi Farmasi Universitas Samratulangi Manado. Saya akan menjelaskan tentang obat etambutol. Jadi, etambutol adalah obat dari golongan antibiotik yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit tuberkulosis atau TBC. Golongan obat ini yaitu obat keras. Untuk sediaannya yaitu tablet salut selaput 250 mg dan 500 mg. Indikasi dari obat ini yaitu tuberkulosis dalam kombinasi dengan obat lain untuk pengobatan tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Kontraindikasi yaitu etambutol dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap etambutol dan pasien dengan neuritis optik. Mekanisme kerja etambutol yaitu bekerja dengan cara menghambat arabinosil transferase yang memiliki peranan penting dalam pembentukan dinding sel Mycobacterium. Saya akan membahas tentang efek samping dari obat etambutol ini. Jadi efek samping obat etambutol antara lain, yang pertama, efek samping utama yang ditimbulkan oleh obat etambutol adalah gangguan penglihatan atau neuritis optik, mulai dari penglihatan kabur hingga buta warna. Yang kedua yaitu hiperurisemia yang biasa ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi. Yang ketiga yaitu pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut, hilangnya nafsu makan, urin berwarna gelap, kuning pada bagian mata dan kulit. Yang selanjutnya yaitu sakit kepala, pusing, halusinasi, kebingungan, kesulitan bernafas, dan yang selanjutnya yaitu mudah berdarah dan mumet. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab dari efek samping obat etambutol. Yang pertama, terjadi karena faktor rokok dan minuman alkohol yang dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh. Penurunan sistem imun saluran pernafasan ini dapat berubah kerusakan mukosiliar akibat racun asap rokok serta menurunkan respon antigen sehingga meningkatkan kerentanan terjadi tuberkulosis paru. Yang kedua yaitu pada beberapa penelitian yang dilakukan, laki-laki lebih rentan terkena infeksi Mycobacterium tuberculosis karena kebiasaan merokok yang dilakukan oleh pasien laki-laki. Yang selanjutnya yaitu rutinitas kehidupan dari laki-laki yang lebih banyak berada di luar rumah yang dapat menimbulkan faktor pemicu terjadinya penyakit tuberkulosis paru. Selanjutnya, usia pasien berpengaruh terhadap penyakit tuberkulosis paru yang diderita. Usia produktif lebih berisiko terjadinya tuberkulosis paru. Yang terakhir yaitu kurangnya tingkat kepatuhan penderita untuk berobat dan meminum obat anti tuberkulosis. Selanjutnya saya akan membahas tentang monitoring atau evaluasi dan serta pengawasan dari obat etambutol. Yang pertama yaitu evaluasi atau pengawasan pasien tuberkulosis meliputi evaluasi klinis, bakteriologi, radiologi, efek samping terapi, dan keteraturan mengonsumsi anti tuberkulosis. Evaluasi klinik meliputi keluhan, berat badan, dan pemeriksaan fisik. Yang kedua yaitu pengobatan paduan obat anti tuberkulosis jangka pendek dengan pengawasan langsung PMO. Untuk menjamin keteraturan pengobatan diperlukan seorang PMO. Pengawasan menelan obat atau PMO merupakan faktor pencegah terhadap ketidakaturan berobat. Yaitu etambutol termasuk dalam golongan obat keras sehingga penggunaannya harus dalam pengawasan dokter. Obat ini bertindak sebagai antibiotik serta antituberkulosis
dalam pengobatan pasien tuberkulosis atau TBC yang boleh digunakan oleh dewasa maupun anak-anak. Selama penggunaan obat ini, pasien harus menjalani pemeriksaan secara berkala, meliputi pemeriksaan mata, fungsi ginjal, serta fungsi hepat. Risiko terkena tuberkulosis atau TBC ini, yang pertama yaitu ibu hamil. Tidak disarankan untuk ibu hamil kecuali atas resep dokter. Obat ini juga termasuk dalam kategori C, artinya hanya diberikan jika manfaat yang didapat jauh lebih besar daripada risiko terhadap janin. Yang kedua, ibu menyusui. Kandungan di dalam obat ini dapat terserap oleh ASI sehingga kemungkinan juga dapat menimbulkan efek samping pada bayi. Yang ketiga yaitu anak di bawah umur 13 tahun. Obat ini sangat tidak direkomendasikan bagi anak di bawah 13 tahun karena anak pada rentang usia tersebut masih cukup sulit untuk merasakan gejala dini dari efek samping obat yang ada. Yang selanjutnya itu pasien dengan gangguan neuritis optik harus melalui pemeriksaan lanjutan untuk memastikan pemberian antituberkulosis ini tidak akan memperburuk keadaan. Selanjutnya yaitu pasien dengan gangguan ginjal. Obat antituberkulosis ini akan diekskresikan melalui ginjal. Oleh karena itu, butuh pemeriksaan lanjutan untuk menentukan dosis yang diperlukan. Penghitungan yang salah dapat meningkatkan risiko efek samping obat dan berakibat fatal.